Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 233 sampai 236. Di sini, kita akan diperlihatkan kedatangan Rimuru dan juga kedatangan Veldora yang ingin menyelamatkan Velgreen dan Velzard dari dominasi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Rimuru telah mendapatkan kemampuan keberadaan paralel. Rimuru mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap Footman yang memiliki skill Ultimate Evil Dragon Lord Azi DHK. Di sisi lain, Gaia bersama Gracia telah berada di dalam penghalang yang penuh kekuatan destruktif yang sangat besar. Gracia mengerahkan seluruh pertahanannya untuk melindungi dirinya dan Gaia. Namun, itu masih belum cukup. Kekuatan destruktif itu telah mengikis tubuh Gracia. Dan dengan ini, Gracia pun akhirnya pasrah untuk menerima kematiannya. Namun tiba-tiba, Rimuru telah berada di depan Gracia dengan sebuah penghalang melingkar melindungi mereka. Penghalang tersebut terbuat dari energi Turnul yang mampu menetralkan energi destruktif yang sangat besar itu. Gracia pun menatap Rimuru dengan ekspresi yang heran. Rimuru pun berkata, "Aku adalah Demon Lord Rimuru, senang bertemu denganmu." Di saat Rimuru ingin membawa Gracia dan Gaia keluar, Rimuru melihat sebuah inti naga berbentuk bulat yang tersisa dari Mad Evil Dragon Zero. Rimuru pun bergumam, "Jika kita memiliki itu, Gaia mungkin bisa berubah menjadi spesies True Dragon." Namun tiba-tiba, Gaia merespon hal itu. Gaia melompat keluar dari penghalang Rimuru dan menuju ke inti naga di sana. Akan tetapi, Gaia telah terkena paparan energi destruktif yang sangat besar itu. Gaia pun hangus dalam sekejap. Rimuru pun panik dan tidak tahu bagaimana meminta maaf kepada Milim nantinya. Dan tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban di sana. Gaia telah berubah menjadi naga yang sebenarnya. Meskipun Gaia terurai dalam sekejap, kehendak hatinya telah mencapai inti naga di sana. Rimuru kemudian menekan semua energi yang mengamuk dalam penghalang ini. Dengan begitu, Gaia telah terlahir menjadi sosok True Dragon dengan menggantikan Mad Evil Dragon Zero. Rimuru pun senang dengan hal itu dan memberinya nama Vel Gaia. Naga yang cantik telah terlahir dan ancaman telah menghilang. Diablo, Benimaru, Zegion, Dino, dan yang lainnya melihat Rimuru dan segera bergegas ke arah Rimuru. Setelah Rimuru menamai Vel Gaia, Rimuru kehilangan mana yang sangat banyak dan berubah ke dalam bentuk slime-nya dan tertidur. Namun, itu hanyalah keberadaan paralel Rimuru. Rimuru yang sebenarnya kini masih bersembunyi di ruang imajiner. Setelah Rimuru terbangun dari tidurnya, Diablo menceritakan apa yang sedang terjadi di saat Rimuru tertidur. Setelah Rimuru memberi nama Vel Gaia kini telah membangkitkan kemampuan yang sangat mengerikan. Itu adalah unique skill All Manifestation of Creation, kemampuan yang sangat kuat yang dapat menyaingi penciptaan labirin Ramirez. Dia bisa menciptakan apapun yang dia bayangkan. Dan dengan itu, Vel Gaia kemudian memulihkan labirin Ramirez. Tapi, ini bukan akhirnya. Masih ada pasukan malaikat yang berdiri di langit sekitar berjumlah 600.000 di sana. Pasukan yang akan menghadapi para malaikat itu adalah 4 Raja Naga yang akan memimpin pasukan naga mereka. Kemudian Kumara yang akan memimpin 8 pasukan roh dan korps binatang buas. Kemudian Apito yang akan memimpin Jenderal Laba-Laba Iblis dan Serangga Iblis. Selain itu, ada juga Dryad dan Treni yang bertindak secara terpisah. Rimuru juga mengerahkan para monster kuat dari lantai 70 ke bawah untuk berpartisipasi. Meskipun pasukan Rimuru masih kalah dalam hal jumlah, tapi mereka tidak akan kalah dalam hal kualitas. Rimuru kemudian berniat untuk mengalahkan Velda, dan Rimuru juga akan mempercayakan pertarungan di wilayah utara kepada Guy dan Veldora.
Di wilayah utara, di sana terlihat pertarungan Felgrin dan Velzar terus berlanjut dan semakin sengit. Felgrin kemudian melepaskan serangan nafas apinya, Burning Birds. Velzar kemudian melepaskan napas esnya, Freezing Birds. Serangan mereka berdua berbenturan dan saling menetralkan. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan mereka akhirnya mulai runtuh karena perbedaan energi yang mereka miliki. Velzar memiliki energi paling banyak setelah Veldanava dan memiliki kemampuan pertahanan yang terbaik. Meskipun Felgrin berspesialisasi dalam serangan, dia tidak bisa melewati pertahanan yang dimiliki Velzar. Di satu sisi, Guy dan Chloe terus bertarung dengan pedang mereka, namun tak satupun dari mereka yang serius. Dan tiba-tiba, sosok malaikat datang dari langit. Dia adalah Lucia. Penghalang berbentuk bola telah muncul dari tanah, dan seketika itu juga Lucia mengaktifkan Regalia Dominion. Guy telah melihat itu dalam sekejap dan mengetahui prinsip kerjanya. Semua orang kecuali Guy pasti akan terpengaruh oleh kemampuan itu sekarang. Lucia berencana untuk memusnahkan Guy secepatnya dan membuat Velzar dan Felgrin dalam kendalinya. Lucia juga berniat untuk mengambil alih tubuh Chloe dengan mentransfer kesadarannya dan energinya ke dalam tubuh material Chloe melalui multiple ekstensi. Dan pada akhirnya, rencana itu pun sukses besar. Felgrin tidak bisa menolak perintah itu, dan Velzar sepenuhnya di bawah kendalinya. Lucia juga telah berhasil mengambil alih tubuh Chloe dengan mentransfer kesadarannya melalui multiple ekstensi. Sehingga wadah dari menas Lucia itu telah menjadi dua, yaitu berada di tubuh Lucia sendiri dan Chloe. Wadah yang memiliki tubuh Lucia itu kemudian pergi dari tempat ini dan kembali ke Sky's Castle. Dengan begitu, Lucia pun yakin akan kemenangannya. Felgrin merasakan gelombang keputusasaan menyebar di sekitar mereka. Tapi kemudian sebuah suara menggema di sana. Kuahahaha, aku telah tiba. Itu adalah suara yang penuh harapan sehingga bisa menghilangkan semua keputusasaan mereka. Felgrin pun merasa ketenangannya telah kembali dengan kedatangan Veldora. Namun, masalah terbesar muncul di benak Felgrin. Felgrin tidak ingin terlihat oleh Veldora bahwa dirinya kini sedang dikendalikan. Itu adalah hal yang sangat memalukan yang mengakibatkan hilangnya martabat sebagai kakak perempuan Veldora. Jadi intinya, Felgrin tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Veldora gitu pak. Felgrin sangat marah dan ingin menggigit lidahnya, tapi tubuhnya bahkan tidak mengizinkannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema di dalam pikiran Felgrin. Ciel berkata, "Jika Anda menginginkannya, saya akan menawarkan Anda lebih banyak kekuatan." Felgrin pun menyetujui hal itu. Dan dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang tak terduga dari dalam dirinya. Skill Ultimate Charity King Raguel telah berevolusi menjadi skill Ultimate Flame God juga. Dengan begitu, Felgrin pun dapat terbebas dari dominasi. Hanya ada satu orang di pikiran Felgrin yang bisa membuat fenomena ini menjadi mungkin. Felgrin merasa bahwa ini adalah ulah dari Rimuru. Felgrin pun sangat terkejut. Rimuru dapat mengevolusikan skillnya. Ini adalah hal yang sangat-sangat gila. Di benak Felgrin, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu hanyalah Veldanava. Felgrin pun menggigil ketika membayangkan hal yang mustahil. Di satu sisi, di sana Veldora berencana untuk menjadi pahlawan di hadapan saudara perempuannya. Dua kakak perempuannya harus berterima kasih kepadanya. Veldora kemudian berkata kepada Guy, "Tolong urus Chloe, aku akan segera membuang dua saudara perempuanku yang baik itu." Ketika Veldora berhenti tertawa, dia melangkah maju dengan senyum tanpa rasa takut. Dan kemudian, Lucia memberi perintah kepada Felgrin untuk membunuh Veldora. Seketika itu juga, bang! Suara yang kuat bergema di sana. Veldora tampak kebingungan. Pipinya sekarang bengkak dan memerah. Matanya berkedip-kedip ketika dia mencoba menghadapi kenyataan yang tidak ingin dia percayai. Keringat mengalir deras di dahinya. Felgrin berkata, "Hei Veldora, apa kau mengatakan sesuatu tentang membuang diriku? Atau mungkin aku salah dengar?" Wajah cantik Felgrin menunjukkan senyum lembut saat dia perlahan berjalan semakin dekat dan lebih dekat ke arah Veldora.
Veldora pun merasa ketakutan yang amat menakutkan dan berkata, "Ini tidak masuk akal, bukankah kau seharusnya berada di bawah dominasi?" Felgrin menjawab, "Cukup diam, apa kau berpikir aku akan terjatuh pada trik yang sama? Apakah kau meremehkanku, Veldora?" Veldora pun gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu kemarahan saudara perempuannya mereda. Tamparan dari Felgrin sebelumnya terasa sangat menyakitkan hingga menimbulkan rasa sakit pada tubuh utama Veldora dengan melewati keberadaan paralel. Serangan Felgrin tadi adalah Space Time Continuous Attack dari skill Ultimate Flame God juga. Serangan yang mampu menembus keberadaan paralel hingga ke tubuh utamanya. Dengan itu, keberadaan paralel tidak akan berguna di hadapan Felgrin. Felgrin tampaknya sudah puas setelah menampar Veldora, dan dia sekarang berbalik kembali ke arah Velzard. Felgrin berkata kepada Veldora, "Aku akan menyerahkan Chloe kepadamu. Dia penting bagi temanmu kan? Sedangkan aku akan melawan kakak perempuan kita." Veldora pun mematuhi perintah itu. Dia menggosok pipinya sembari menuju ke arah Chloe yang sekarang dirasuki oleh Lucia. Felgrin kemudian bertanya kepada Guy, "Oi Guy, apakah kamu tahu cara menghilangkan dominasi pada kakak perempuanku?" Guy menjawab, "Aku mampu melakukannya. Namun, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan melakukan ritual khusus, aku dapat melucuti dominasinya. Tapi, kau harus melindungiku di saat ritual itu berlangsung." Felgrin menjawab, "Cepat lakukan." Dengan konfirmasi dari Felgrin, Guy memutuskan untuk menaruh kepercayaan kepada Felgrin dan Veldora yang akan melindunginya. Guy kemudian memulai ritual transformasi yang sudah lama tidak dia lakukan. Felgrin dan Velzard saling berhadapan, sedangkan Veldora telah berhadapan dengan Chloe yang dirasuki oleh Lucia. Di satu sisi, Lucia sedikit terkejut kepada Felgrin yang mampu membebaskan dirinya dari dominasi. Lucia kemudian memberikan perintah kepada Velzard untuk segera membunuh Felgrin. Rambut warna biru Felgrin menyebar dalam gelombang seperti api. Pada saat yang sama, rambut putih Velzard melengkung ke atas seperti badai salju. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.